Jadi Allah. Ini ada pertanyaan Pak Kiai. Oke, silakan. Bagaimana mengatasi hati yang terlanjur terkunci, misalnya tadi itu kadang-kadang salat duhur, kadang-kadang salat subuh, itu bagaimana Pak Kiai? Pertama, tidak ada yang bisa merubah kebiasaan itu kecuali kebiasaan. Tidak ada yang bisa merubah sebuah takdir kecuali pencipta takdir itu, pembuat takdir itu siapa? Allah kan. Nah, tidak ada cara lain untuk bisa membuka pintu yang terkunci itu kecuali memohon kepada yang mengunci. Siapa yang mengunci? Khatamallahu kan. Nah, kita datang kepada Allah agar membukakan kunci gemboknya hati ini. Caranya seperti apa? Itulah yang disebut dengan taubat. Ya. Apa itu taubat? Dari akar kata taba ya tubuh taubat. Taba artinya kembali. Tapi kembali seperti apa? Ini bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya kembali itu banyak itu. Kalau raja'ah itu kan juga kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari sana, akan kembali ke sana lagi kan? Itu namanya raja'ah. Kalau apa namanya? Taubat itu, taba ya tubuh, kita tadinya keluar dari rel kereta api itu. Ya, kecelakaan tuh. Maka petugasnya menaikkan kembali kereta api itu ke atas relnya. Naik ke atas rel yang benar, itu yang disebut dengan taba. Jadi kembali berjalan di atas rel yang benar setelah melenceng dari rel yang benarnya. Yang salah itu tadi. Ada lagi murtad. Dari kata radai. Radai ya rudu, nanti membentuk kata murtad. Contohnya murtad itu, kembali juga itu. Wah, bawa tuh mah cari kerja. Luang kerja tertutup kan sekarang di mana-mana, ini susah sekali. Datang ke suatu toko, ya, jadi cleaning service ditolak. Pulang ke rumahnya, datang ke bengkel, udah penuh mas, nggak ada kendaraan. Udah datang tukang jahit, nggak ada yang jahit baju sekarang mas. Uangnya bukan pakai beli baju, tapi beli obat. Lemas dia pulang. Jadi ada kembali konotasinya positif, yaitu tahabaya tubuh. Ada kembali, tapi konotasinya negatif, yaitu murtad. Kembali dengan tangan kosong, ditolak. Maka itu murtad itu ditolak, baru kembali. Itu kembali juga itu. Kalau raja, kalau bagus ya nyampe, kalau enggak ya udah menderita. Tuh. Kalau tergantung kekuatannya. Jadi bagaimana caranya taubat? Nah kalau taubat menurut Imam Al-Ghazali harus dipenuhi 7 unsur taubat itu. Pertama, langsung kita tinggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu satu langkah. Yang kedua, segera ucapkan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, tidak cukup hanya mengucapkan astagfirullah, tapi kita harus ada penyesalan yang luar biasa dalam hati kita. Ya. Kenapa ya? Padahal sudah tobat kemarin, kenapa tergelincir lagi? Yang keempat, bersumpah dalam hati saya, ini dosa terakhirku. Aku harus menggunting dosa langganan ini. Nggak boleh lagi seperti ini. Itu ikrar. Ya. Yang kelima, ganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Yang keenam, kembalikan barangnya orang yang diambil. Pak, saya nyolong handphonenya, tapi saya nggak bisa tidur, aku nggak biasa mencuri. Ya, saya kembalikan ini handphonenya, tidak pernah saya pakai juga, Mas. Tapi saya mohon dimaafkan. Nah, tapi terserah kalau melaporkan ke polisi, saya siap kok di penjara. Daripada saya nanti masuk neraka. Oh enggak, Mas, saya menghargai kejujuranmu. Ambil handphone itu, saya hanya ambil kartunya, ini ongkosmu datang ke sini. Itu kejujuran, itu ada harganya di mata Allah. Itu. Setelah itu, yang ketujuh adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, itu namanya taubat. Itu, silakan. Baik, kami persilakan ke Abi Ayas untuk bertanya langsung melalui Zoom ini. Kami persilakan.
Ya, saya ada acara nanti jam 5 deh. Kami persilakan. Yayas, nggak bisa. Atau Gufron, kami persilakan untuk bertanya. Kami persilakan, Gufron. Halo. Gini, karena mungkin kendala teknis, Pak Kiai, Ya. ini pertanyaan dari Abi Ayas. Apa yang menyebabkan Yahudi dan Nasrani itu kafir, Pak Prof? Iya, ketika orang Nasrani, jangankan Nasrani, Islam juga bisa kafir kan? Ketika orang Islam itu masih tetap KTP-nya Islam, ya, tapi tidak mau menggunakan hadis. Hadis itu aku hanya mau pakai Quran aja, nggak usah pakai hadis. Itu sudah ingkar sunnah, itu sudah kufur itu. Dia kafir pengingkaran terhadap yang seharusnya dia percaya, yaitu hadis Nabi. Apalagi kalau Nasrani, apalagi kalau Yahudi kan. Apalagi kalau sudah merubah kitab sucinya. Ya, ya bisa. Nasrani bisa menjadi kafir, Yahudi bisa menjadi kafir, Muslim bisa jadi kafir. Dalam pengertian kafir itu ada 9 pengertiannya kan tadi.